Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Nur Ainun, umur 19 tahun, program studi S1 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka, semester 4. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang obat allopurinol. Nah, obat allopurinol ini merupakan obat yang diindikasikan untuk hiperurisemia dan gout. Apa sih hiperurisemia dan gout ini? Jadi hiperurisemia dan gout, yang pertama kita bahas hiperurisemia. Hiperurisemia ini merupakan suatu keadaan di mana kadar asam yang ada di tubuh kita ini meningkat, dan ini disebabkan karena konsumsi purin yang berlebihan di dalam tubuh kita sehingga kadar asam urat kita bisa meningkat. Selanjutnya yang kedua, gout. Nah, gout ini merupakan lanjutan dari hiperurisemia. Kenapa dikatakan lanjutan dari hiperurisemia? Karena gout ini terjadi karena adanya hiperurisemia. Sehingga kalau gout ini sudah tentu hiperurisemia, sedangkan hiperurisemia belum tentu gout. Oke, jadi gout ini terjadi karena adanya penumpukan asam urat yang berlebihan di dalam tubuh. Dan karena penumpukan asam urat ini terjadilah pengkristalan. Setelah terjadi pengkristalan, maka terjadilah peradangan atau inflamasi, sehingga menyebabkan pembengkakan dan terasa nyeri. Nah, pembengkakan ini biasanya terjadi di bagian kaki seperti sendi lutut, tumit, dan jempol jari kaki. Dan biasanya terjadi pada orang tua. Yang sering saya temukan itu usia 40 sampai dengan 50 tahun. Nah, itu tadi penjelasan tentang hiperurisemia dan gout. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mekanisme terbentuknya asam urat di dalam tubuh dan bagaimana cara kerja obat allopurinol ini. Oke, langsung saja. Asam urat diproduksi dan terbentuk di dalam tubuh kita. Bahan bakunya adalah sel, di mana setiap sel memiliki DNA dan RNA. DNA dan RNA ini terdapat purin dan pirimidin. Nah, purin dan pirimidin ini merupakan senyawa yang ada dalam DNA dan RNA ini. Nah, purinnya ini akan dikatabolisme atau dipecahkan menjadi hiposantin, akan dipecahkan menjadi hiposantin, dan kemudian dari hiposantin ini akan dirubah menjadi santin oleh santin oksidase. Nah, dari santin ini akan diubah menjadi asam urat oleh santin oksidase juga. Nah, itulah mekanisme terbentuknya asam urat di dalam tubuh kita. Jadi intinya yang dari purin ini. Jadi konsumsi purin yang berlebihan di dalam tubuh kita sehingga si purin ini akan dikatabolisme menjadi hiposantin dan seterusnya menjadi asam urat. Jadi seperti itu. Untuk allopurinolnya, jadi allopurinol ini merupakan golongan santin oksidase inhibitor. Jadi dia ini menghambat dari santin oksidase. Dia menghambat enzim santin oksidase ini. Nah, ketika santin oksidase ini terhambat, secara otomatis aktivitasnya akan terhenti. Jadi tidak ada perubahan yang terjadi dalam pembentukan asam urat. Karena santin ini diubah menjadi asam urat ini oleh santin oksidase. Jadi ketika dia dihambat, tidak ada perubahan yang terjadi. Oke. Nah, karena allopurinol ini bekerja di santin ini, bekerja di sini di santin oksidase atau menghambat santin oksidase ini, makanya dia digunakan sebagai terapi hiperurisemia karena dapat menurunkan
kadar asam urat di dalam tubuh dan juga menghilangkan nyeri akibat inflamasi yang terjadi di dalam tubuh manusia ketika mengalami gout. Nah, gout ini terjadi karena adanya penumpukan dari asam urat di dalam tubuh sehingga menjadi pengkristalan dan terjadi inflamasi atau peradangan, dan itulah yang membuatnya nyeri. Itulah tadi penjelasan tentang obat allopurinol. Semoga video ini bermanfaat. Jika masih ada salah atau kekurangan, mohon dikoreksi karena saya juga masih dalam tahap belajar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.